Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 ini. Saya akan mengomentari Risma hari ini marah besar kepada Anies Baswedan, menyatakan belum dapat bansos sebanyak 99.000 orang. Gubernur Anies Baswedan telah membagikan sembako kepada warga DKI. Ada warga melapor kepada Menteri Sosial Risma hari ini menyatakan belum dapat bansos sebanyak 99.900 orang. Atas pengaduan tersebut, Risma hari ini turun langsung ke lapangan. Dari hasil pemeriksaannya yang salah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, ada 99.900 orang belum dapat bantuan sosial atau bansos. Perbuatan tidak memberikan bansos kepada 99.900 orang merupakan perbuatan melanggar hukum, yang merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, karena dana tersebut tadi sudah diberikan tetapi tidak diberikan. Jadi ini merupakan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu pasal ini dapat diterapkan kepada orang yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Jadi tergantung nanti putusan hakim yang menjatuhkannya. Tetapi sebagai landasannya untuk menjatuhkan hukuman itu adalah pasal 3 ancaman hukuman tersebut, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dapat dikenakan hukuman mati melanggar pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Syarat pertama, negara dalam keadaan darurat disebut dalam undang-undang. Kalau disebut negara dalam keadaan darurat, tidak boleh hanya disebut dalam keadaan darurat, harus diatur di dalam undang-undang. Kalau sudah diatur dalam undang-undang, berarti DPR juga ikut bertanggung jawab dan pemerintah. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab. Di sini ada tanggung jawab bersama antara DPR dengan Presiden. Ini yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Itu sebagai perwujudan mengikat anggota DPR ikut bertanggung jawab dalam hal keadaan darurat tersebut. Bencana alam. Syarat kedua adalah bencana alam. Bencana alam ini meliputi pandemi virus corona, banjir besar, yaitu bencana alam, gunung meletus, tsunami, dan macam-macam lagi jenis-jenis daripada bencana alam ini. Salah satu perbuatan yang dilakukan dalam kondisi bencana alam dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga mengulangi perbuatan korupsi. Maksudnya mengulangi perbuatan korupsi, seseorang pernah melakukan perbuatan korupsi yang sudah dijatuhkan hukuman oleh hakim dan sudah melaksanakan hukumannya di dalam tahanan atau penjara. Setelah selesai menjalani hukuman tersebut, belum lewat batas waktu 5 tahun, dia mengulangi melakukan perbuatan korupsi lagi. Maka hal ini, kalau dia mengulangi melakukan perbuatan korupsi, dapat dikenakan hukuman mati. Syarat keempat, resesi keuangan atau resesi ekonomi. Resesi keuangan ini bisa terjadi pemerintah kurang keuangan, membayar gaji pegawai pun kesulitan, dan juga ekonominya juga lesu, tidak ada pembelian dan sebagainya.
Kalau orang melakukan perbuatan korupsi dalam kondisi tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati, di mana negara Indonesia dalam kondisi bencana alam berupa pandemi virus corona, bagi yang melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Jadi perbuatan korupsi ini tidak bisa langsung dijatuhkan hukuman mati. Harus memenuhi salah satu syarat dari 4 syarat tersebut baru bisa dikenakan hukuman mati. Yaitu syarat pertama adalah dalam bencana, dalam keadaan darurat yang harus disebut dalam undang-undang, dan juga dalam syarat kedua bencana alam. Bencana alami berupa banjir, tanah longsor, dan juga pandemi virus corona, dan juga banjir besar, tsunami, dan lain sebagainya. Itu merupakan syarat. Syarat ketiganya adalah mengulangi perbuatan korupsi, dan keempat adalah resesi keuangan atau ekonomi negara. Salah satu syarat dipenuhi dalam 4 syarat tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Sedangkan negara Indonesia saat ini adalah dalam kondisi bencana alam dalam bentuk pandemi virus corona. Maka siapa yang melakukan perbuatan korupsi dalam pandemi virus corona ini dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.